Halo Sobat Laku Media, selamat datang di Ruang Kritik. Bersama dengan redaksi Laku Media kali ini kita akan membahas terkait kasus penganiayaan yang berujung kepada terbongkarnya rekening gendut dari salah satu pejabat di Kementerian Keuangan. Melihat hal itu, sebagai redaksi Laku Media, bagaimana menanggapi kasus yang viral tersebut? Ya, penganiayaan terhadap David ya kalau nggak salah David, ya. betul. Yang dilakukan oleh anak dari pejabat Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah satu kabak di Kementerian Keuangan itu menjadi entry point yang kemudian berubah menjadi puncak gunung es. Dari dulu kita pernah mendengar rekening gendut pejabat Polri, kemudian hari ini kita melihat gitu kan betapa luar biasa gitu kekayaan para pejabat pajak. Para pejabat pajak ini pernah gitu ya PPATK melaporkan rekening yang mencurigakan terhadap salah satu pejabat pajak yang ayah dari pelaku gitu ya, tapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini yang sesuatu yang buat saya itu tidak masuk akal gitu, dan sangat janggal. Kenapa janggal? Kok ada laporan PPATK tidak digubris sama sekali oleh para pejabat di Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal kalau itu ada semacam transaksi mencurigakan, seharusnya mereka melakukan analisa dan evaluasi terhadap kemungkinan terkait rekening tersebut. Contoh gitu kan, apa mungkin ada kegiatan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Keuangan dari para karyawan para pejabat di Kementerian Keuangan tersebut. Nah, ini tidak ada lanjutnya, sehingga ini menjadi bola salju yang luar biasa gitu ya. Kita tahu KPK ini tidak pernah memeriksa korupsi penerimaan pajak yang selalu dilakukan oleh KPK itu adalah korupsi APBN atau APBD gitu ya. Kalau APBD ini kan sangat kecil gitu ya, bukan korupsi penerimaan. Kita belum tahu gitu kan, karena dari hulu sampai hilir terkait pajak itu, pejabat pajak itu punya kewenangan yang betul-betul luar biasa gitu, extraordinary lah. Makanya di sektor keuangan tersebut, para pejabat itu punya semacam kekuasaan gitu yang luar biasa, sehingga banyak juga para pejabat itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum seperti pengusaha yang ingin mengecilkan pajak, yang ingin karena memang ada di dalam aturan perpajakan itu yang dimana gitu seperti kita ada bea masuk gitu kan, bea masuk cukai atau bea masuk barang impor. Itu ada pajaknya gitu. Jadi pengusaha berhak gitu kan mengajukan keberatan terhadap nilai penetapan biaya masuk tersebut gitu. Nah, ini kan bisa menjadi semacam deal gitu kan. Kalau pajak kita berkurang, kita dapat apa gitu kan? Setorannya bagaimana gitu. Jangan-jangan ini tidak ditindaklanjutinya laporan PPATK, ada semacam uang koordinasi mungkin ya dari oknum kepada oknum gitu. Karena ini bukan barang baru terkait uang koordinasi. Dari mulai semua hal lah bisa dikoordinasikan di Republik ini gitu, karena sistem permalingannya juga sudah sangat dibuat dengan sistematis dan digitalisasi hari ini, tidak lagi dengan sistem yang manual. Jadi kalau saya lihat kasus David ini bisa menjadi pintu masuk di mana Menteri Keuangan atau Presiden Jokowi bisa melakukan yang namanya bedol desa terhadap para pejabat gitu kan, yang ada di Kementerian Keuangan tersebut.
khususnya di institusi DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Ini harus dievaluasi. Bagaimana para pejabat mereka itu begitu sangat kaya dan berkehidupan super mewah gitu, dan dipertontonkan kepada publik gitu, bahwasannya barang-barang haram tersebut bisa digunakan gitu kan di ruang publik, bisa menjadi fasilitas yang dinikmati oleh anak-anak pejabat dan para pejabat Secara tersebut. bebas. Ya, sangat bebas, dan ini tidak ada semacam apa ya, tidak ada pengawasan gitu, dan tidak ada pengawasan yang jelas dari Kementerian Keuangan ataupun dari lembaga lainnya gitu sebagai lembaga pengawasan. Mungkin apa ya, sudah terlalu banyak dan terlalu sering gitu kita melihat perilaku oknum gitu, oknum di Kementerian Keuangan ataupun di Direktorat Jenderal Pajak itu melakukan hal-hal tidak terpuji. Ya, ini kan korupsi ini kita belum menuduh pejabat yang punya rekening gendut itu melakukan korupsi, tapi kan kita lihat Secara logis. secara logika asal usul dia punya kekayaan sebegitu besar itu dari mana? Kan kalau kita lihat pajak ini kan sumber korupsinya kan dari penyuapan, gratifikasi maupun dari pemerasan lah, peras memeras begini, kita mau pajak kita ringan gitu kan, atau terbebas dari pajak dengan konsekuensi you harus bayar sekian gitu kan. Ini udah jadi semacam rahasia umum, dan ini menjadi hal yang biasa kita dengar gitu kan. Nah, bagaimana pemerintah hari ini seharusnya membuat semacam regulasi, aturan, pengawasan yang ketat gitu terkait penerimaan pajak. Kita nggak pernah tahu gitu berapa sih penerimaan terkait cukai secara keseluruhan, berapa sih penerimaan pajak kita dari Sinarmas gitu kan. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang harusnya itu pajaknya dikelola dengan benar gitu dan dibayarkan juga secara benar. Karena yang terjadi malah kita membiayai oknum-oknum pejabat pajak dan anak-anak mereka dengan kemewahan yang luar biasa dan melakukan hal-hal tidak terpuji terhadap masyarakat di negeri kita sendiri gitu kan. Itu kan sesuatu yang menurut saya kurang lagi beretika. Ya, harus dievaluasi secara total. Kita betul-betul bedol desa, lakukan regenerasi yang ada di dalam pajak. Kita ganti semua yang busuk itu kan, kalau menurut Kapolri itu kan dari kepala. Kalau kepalanya sudah busuk, ya di bawahnya juga sudah pasti busuk. Ini kan kita sudah lihat gitu kan, 13.000 lebih pejabat Kementerian Keuangan tidak melaporkan harta kekayaan mereka. Ini kenapa dia tidak laporkan? Sudah berapa lama mereka tidak laporkan? Kenapa tidak diusut gitu kan? Mau apa mereka gitu kan? Itu yang agak aneh buat kita. Kok Kementerian Keuangan gitu yang harusnya menjadi pilar, salah satu pilar, karena dia sebagai orang yang memang memegang kas pemerintah, tapi tidak menggunakan tidak menjadikan dirinya sebagai regulator yang baik gitu, menjadi contoh bagi kementerian atau lembaga lainnya. Sebagai ini loh, kita nih Kementerian Keuangan sudah menerapkan sistem yang clean and good government. Saya rasa sistem yang clean and good government itu hanya retorika di Kementerian Keuangan. Jadi saya berpikir nih melalui Laku Media mengajak partisipasi publik gitu untuk melaporkan oknum atau para pejabat yang ada di kementerian atau lembaga yang kita lihat mereka bermewah-mewah, yang terlampau gitu Tidak masuk akal. yang tidak masuk akal. Rame-rame kita laporin aja ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kita minta pembuktian terbalik gitu daripada oknum di kementerian tersebut, dari mana dia mendapatkan uang tersebut. Menarik soal yang cukai itu, meskipun
terkait cukai tersebut kan kita nggak tahu ya jadinya apakah setengahnya itu dibayarkan, setengahnya lagi nggak dibayarkan, kan juga Iya, membingungkan gitu. pajak ini terkait penerimaan ini kita belum terlalu jelas lah seperti apa sih mekanisme penerimaan pajak di Indonesia gitu. Karena berapa yang diterima gitu kan sama negara, dan berapa bisa saja sebagian diterima negara, sebagian diterima oleh oknum pejabat negara. Nah ini yang harusnya bisa dihindari, karena bagaimanapun juga korupsi ini sebagai extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa karena berdampak luas gitu, termasuk terhadap ekonomi masyarakat dan fasilitas-fasilitas yang harusnya didapatkan oleh masyarakat, malah dinikmati oleh segelintir anak-anak pejabat dan para oknum pejabat tersebut. Nah, saya berharap gitu tragedi David ini itu bisa memicu gitu gelombang aksi yang besar dari masyarakat agar mau gitu kan melaporkan oknum-oknum di Kementerian Keuangan atau oknum-oknum di DJP itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun ke penegak hukum lainnya untuk segera ditindaklanjuti. Mereka bisa bermewah-mewah dari hasil uang pajak rakyat. Jadi itu yang tidak benar. Jangan sampai kejadian seperti David ini terulang lagi. Oh iya, tidak boleh terulang lagi gitu. Mau dia anak pejabat, mau dia anak siapapun gitu kan. Ketika dia melakukan kejahatan pidana yang pengeroyokan atau lain sebagainya, ini tidak boleh tidak dihukum pelakunya. Pelakunya harus bisa diseret ke meja hijau dan dihukum dengan hukuman yang maksimal. Berarti secara garis besar ini KPK itu kerjanya kan bisa dilihat kurang optimal ya. Adanya kasus pejabat-pejabat yang janggal gitu. Kalau menurut redaksi Laku Media menanggapi hal itu, ya seperti apa? Saya lihat hari ini KPK terkesan tidur gitu ya, karena sudah sejak lama PPATK melaporkan ada transaksi yang tidak betul oleh pejabat dari Kementerian Keuangan tapi tidak di follow up. Ini seakan-akan ada kong kali kong antara oknum di Kementerian Keuangan dengan oknum pejabat yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena ya seperti yang tadi saya ungkapkan, jangan-jangan mereka ada terima uang koordinasi bulanan gitu kan, ada terima uang koordinasi agar kasus-kasus para pejabat di Kementerian Keuangan itu tidak dipublikasi di publik, atau udahlah deponering lah kasus-kasus yang seperti ini kan dianggap sebagai kasus-kasus kecil gitu. Padahal kalau kita lihat yang namanya penerimaan pajak yang tidak pernah diusut oleh KPK ini itu menjadi puncak gunung es gitu dari korupsi yang ada di Indonesia. Ini sangat masif korupsi ini. Kita sudah pernah mendengar beberapa kali gitu kan OTT pejabat di Kementerian Keuangan atau Perpajakan. Dulu ada Denok, ada Gayus Tambunan dan lain-lain gitu kan. Belum lama ada yang terkait kasus John Lin. Itu juga itu oknum juga gitu, dan oknumnya begitu banyak gitu. Hampir sama oknum di institusi Kementerian Keuangan dengan institusi kepolisian kemarin gitu, ketika ada kasus terkait diagram Sambo. Jangan-jangan ini lebih kali ya korupsinya, lebih besar dari diagram Sambo kemarin. Jadi saya berpikir ini harus segera gitu kan Menteri Keuangan atau Presiden melakukan evaluasi terhadap ribuan pegawai pajak yang tidak melaporkan lapor harta kekayaan di LHKPN mereka. Udah dipecat aja, diberhentikan semuanya. Jadi nggak perlu dipakai lagi, jangan lagi dia hanya
hanya kena semacam sanksi, tidak bisa menerima tunjangan atau tidak bisa menerima jabatan. Kalau menurut saya siapapun pejabat yang tidak mau melaporkan LHKPN-nya sudah diberhentikan atau dipecat secara tidak hormat. Karena ini bukan apa ya, mereka kan nggak boleh lagi akal-akalan karena sistemnya ini sudah tidak lagi bisa diakal-akali. Kalau masih mau akal-akalan juga, jangan jadi pejabat negara. Oh, betul. Dia harus tahu itu gitu kan, dan mereka harus tahu diri lah sebagai pejabat negara. Bagaimana mereka juga harus bisa mendidik anak-anak mereka agar tidak perilakunya seperti Kasus David ini. Ini kan sesuatu yang begitu memalukan dan dipertontonkan di seluruh tanah air, bahkan dunia melihat gitu kan, melihat Benar. kasus ini menjadi kasus yang paling memuakkan gitu kan. Coba kita lihat dulu, sudah ditangkap, sudah dipenjara, ada sekelas Gayus Tambunan golongan 3B, dia bisa keluyuran ke luar negeri, bisa nonton tenis dan lain-lain sebagainya. Ini kan kayak ada apa ya, ada semacam koordinasi gitu. Saya rasa ini harus dibongkar, harus dituntaskan gitu. Harus segera Presiden membuat keputusan yang cepat gitu kan terkait korupsi di Kementerian Keuangan. Karena korupsi ini sepertinya menjadi budaya gitu, budaya di kementerian atau lembaga di negeri ini ya. Saya berharap tidak ada lagi gitu ya ke depannya pejabat-pejabat yang korupsi kemudian anak-anaknya ugal-ugalan gitu kan dengan hasil dari pajak yang kita bayarkan. Jadi kita tidak mau lagi ada kejadian seperti ini gitu di Republik kita. Berarti menyimpulkan pembahasan kali ini, pemerintah itu lebih harus meningkatkan pengawasan dan mengubah mungkin regulasi-regulasi terkait hal-hal tersebut. Bukan hanya regulasi gitu ya, pemerintah harus bisa saling mengawasi gitu agar pajak ini tidak Direktorat Jenderal Pajak ini bisa diawasi secara maksimal gitu, Efektif. maksimal dan efektif. Jadi penerimaan pajak juga bisa tersalurkan untuk kegiatan masyarakat seperti kesehatan atau bantuan sosial bagi masyarakat. Karena kan saat ini kita nih sedang mengalami habis COVID ya, bencana COVID, kemudian ekonomi melemah. Ini juga jadi problem bagi pemerintah. Ya pemerintah tidak bisa menutup mata gitu atas kejadian seperti ini. Ada pejabat yang hartanya luar biasa dan pernah dilaporkan oleh PPATK tapi tidak di follow up oleh KPK. Dan saya ke depannya tidak mau KPK ini menjadi lembaga yang mandul seperti saat ini. Oke, Sobat Laku Media, terima kasih sudah menyaksikan episode Ruang Kritik kali ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Laku Media Nusantara. Sampai berjumpa di episode Ruang Kritik berikutnya.